Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Didi nggih? Pak Dido, alhamdulillah sehat semuanya. Nggih. Ya. Nggih, langsung saja Pak Didi, informasinya kita tunggu. Monggo. Ya. Selamat sore pendengar Mardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 akan menyampaikan perkembangan data jumlah kasus COVID-19 pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang kita kumpulkan datanya sampai ke jam 3 sore tadi barusan. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR berjumlah 2.903 orang bertambah 10. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG 251 orang. Tetap jumlah kumulatif orang tanpa gejala dalam proses pemantauan 65 orang. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari 186 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP 218 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang selesai dipantau 14 hari 215 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang dalam proses pemantauan 1 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal dunia 2 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP 10 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang selesai pengawasan atau sembuh 6 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang masih proses pengawasan 1 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia 3 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi 17 orang bertambah 2. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang proses perawatan 7 orang bertambah 2. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 8 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia 2 orang. Berikut kami sampaikan penjelasan kasus COVID-19 untuk yang kasus konfirmasi. Ada informasi baru, ada 2 orang laki-laki berusia 23 tahun dari Kelurahan Rembang pada tanggal 2 Juli 2020 melakukan rapid diagnosis test sebagai syarat untuk perjalanan dan hasilnya reaktif. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pengambilan spesimen, kita kirim dan hasilnya ini telah keluar, ya, dan dinyatakan positif. Nah, saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melakukan isolasi di rumah sakit rujukan COVID. Nah, itu informasi yang baru untuk ya kasus konfirmasi. Sementara kasus konfirmasi yang lain ada 6 ya kasus konfirmasi. Ada yang 5 ini. 5 ini masih menunggu follow up. Ya. Terus kasus PDP ada informasi baru. Ini seorang laki-laki usia 71 tahun dari Kelurahan Turi, mempunyai riwayat penyakit pengobatan TBC, ya. Pada tanggal 11 Juli yang MRS di salah satu rumah sakit swasta, gangguan sesak, dan hasil RCT-nya dilakukan rapid diagnosis test
hasilnya non reaktif. Rencana kita akan melakukan pengambilan spesimen. Terus untuk kasus ODP, informasi baru juga, ini seorang balita laki-laki umur 18 bulan dari Kelurahan Pakunden. Ya, ada kedatangan tamu juga dari daerah luar Kota Blitar, mengalami gejala panas, batuk pilek, sesak, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID Kota Blitar. Untuk yang OTG tidak ada penambahan informasi baru, ya, semua menunggu hasil konfirmasi pemeriksaan spesimen. Begitu Bang Dido yang bisa kami sampaikan laporan sore hari ini. Ya Pak Didi, untuk yang konfirmasi, tambahan konfirmasi yang dari Rembang ya Pak Didi, nggih? Satu. Ya. Ini maaf, Kelurahan Rembang. Kelurahan Karangtengah. Oh, Kelurahan Karangtengah. Kelurahan Karangtengah. Nggih. Ya, betul. Oh, Kelurahan Karangtengah. Kelurahan Karangtengah. Nggih. Mohon maaf. Nggih, untuk Kelurahan Karangtengah ini untuk keluarganya juga sudah diperiksa ya Pak Didi. Bagaimana keluarganya? Belum. Nanti untuk keluarganya kita lakukan tracing tersendiri. Nanti kita lihat pemantauan perkembangannya, hasil tracingnya Pak, testingnya juga begitu, Bang Dido. Ya, semoga negatif ya Pak Didi ya. Amin. Karena kita berharap zonanya tidak menjadi bertambah naik gitu. Karena saya melihatnya di tempat-tempat, misalkan ini tempat wisata di Kota Blitar kan belum dibuka ya Pak Didi, nggih. Ya, ada sebagian juga ada dari mana PBB juga ada sudah dibuka itu. Nggih. Nah, ini yang kita takutkan mereka lupa dengan protokol kesehatan, ini yang jadi yang kita takutkan dan membuat klaster baru ini ya Pak Didi. Ya, mudah-mudahan kita harapkan tidak terjadi ya. Dan yang dari mungkin yang mau berkunjung ke sini itu juga memahami juga aturan yang ada di sini juga begitu Pak itu. Betul, nggih. Ya, begitu. Nggih. Ada yang lain Pak Didi yang mungkin disampaikan? Saya pikir cukup itu saja. Ya, informasi yang bisa kami sampaikan sore ini, Bang Dido. Ya, terima kasih Pak Didi. Semoga Pak Didi juga diberikan kesehatan selalu. Amin, semuanya begitu. Begitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.